Kamu harus belajar dari Lei Feng untuk melakukan perbuatan baik, ya? Kakakmu sangat baik. Aku mencoba menyelamatkanmu. Pergi ke tempat yang ada masalah. Kalau bukan karena dia, Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Benar. Bagaimana dengan pernikahanmu nanti? Lakukan saja. Seluruh rencana pernikahan palsu ini. Tidak ada satupun kerabat. tidak ada sepatah kata pun. Kamu tahu apa? Terutama ibuku. Maaf. Bunga gerabah. Kedengarannya seperti hal yang baik. Lihat dirimu, elit di masyarakat. Begitu juga dengan bunga gerabah, seorang wanita dan elit. Masing-masing dari kalian memiliki kepribadian yang kuat, adalah yang terbaik dari orang-orang. Kemudian kalian memiliki kepribadian yang kuat dengan pria yang begitu kuat. Tentu saja Mars menabrak bumi. Tidakkah kalian saling melengkapi? Ya kalau bukan karena aku, akan ada orang lain juga. Ya kamu tahu itu, aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Tapi kalian berdua, tidak ada yang bisa turun ke sana. Di mana kita sekarang? Pernahkah kamu memikirkannya? Jika kamu punya pernikahan, kamu tidak bisa benar-benar kembali. Bunga gerabah begitu indah. Aku ingin memperkenalkanmu pada Su. Ini pamanmu Ming Wanpeng. Dan aku selalu menjadi partner. Paman Ming baik. Ya itu bakat sejati. Jauh lebih cantik daripada gambarnya. Kamu akan menjaga keluarga kita. Kami akan lega. Ayo masuk. Oke. Dia bertingkah seperti ayahmu. Siapa? Paman Ming. Saya selalu ingin menjadi ayah tiri saya. Gaun ini sangat tidak nyaman dan sangat ketat. Jangan bergerak, orang-orang sedang melihat. Itu jatuh. Saya pikir kita bilang jam 10.
Itu tidak tepat waktu. Saya sudah di sini. Kapan saya akan menunggu Anda? Anda tidak ingin bermain-main dengan ini. Pergi ke tempat yang bisa membuat Anda tenang. Itu bukan. Pergi ke tempat yang bisa membuat Anda tenang. Selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Saya tidak menyangka itu. Anda berpakaian seperti itu. Itu benar-benar anjing. Jangan mempermalukan putri saya nanti. Jika Anda bisa berbicara dengan baik di hari besar Anda. Putri Tweed. Jika Anda berdandan. Dengan atau tanpa bantuan saya sebagai ayah. Anda lebih gugup daripada pengantin pria. Omong kosong. Saya tidak gugup tentang pernikahan putri saya. Tetapi untuk mengatakannya, Ibu tahu hua pasti sudah memastikan tahu hua. Dan saya tidak perlu khawatir. Bagaimana denganmu pohon? Cukup berada dari kejauhan dan memberkati dalam diam. Seseorang akan menjadi ayahmu. Saya mengawasi Anda. Siapa? Tahu hua saya hanya ayah seperti itu. Ya, saya kira tidak ada antrian. Siapa ini? Semuanya dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Pernikahan Syuk dan keluarga kami. Terima kasih sudah datang. Bersulang. Ambil. Kakak pohon. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita semua berbicara sambil berjalan. Jalan-jalan ngobrol. Dan aku harap di masa depan, bawa keramik dan bunga keluarga kita lebih banyak. Biarkan dia tumbuh dan matang secepatnya. Oke, tidak masalah. Keluarga kita sangat tidak tahu malu. Siapa kamu dan... Kamu pengantinnya. Acara pernikahan akan segera dimulai. Bukan. Sahabat pengantinku, aku membantunya dengan barang-barangnya. Tunggu. Tahu hua kamu mau kemana? Toilet. Haruskah kamu ke kamar mandi dengan pakaian seperti ini? Apa maksudmu dengan itu? Biarkan saja. Aku buru-buru. Kembali. Toiletnya ke arah sana. Baiklah, biarkan saja. Kabur dari pernikahan. Apakah ini kabur? Apa yang kamu teriakkan? Kamu tidak gila. Ibumu mengundang begitu banyak tamu. Mereka semua menunggu di bawah. Meskipun aku melakukan Marco, upacara besar dan kecil, itu juga tokoh terkenal di ibu kota. Tapi hari ini aku sedikit gugup. Bagaimanapun ini pernikahan Nona tahu. Semua orang penting di ruangan ini membuatku pusing. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang salah, kalau kamu akan terbakar. Bukan kenapa kamu pergi. Pegang untukku. Terakhir kali aku membuat pernyataan palsu. Itu sudah membuatnya terkena tekanan darah tinggi. Jika kamu kabur hari ini, dia mungkin mati. Baiklah, kamu berhenti bicara, aku tahu. Aku tidak kehilangan ingatan. Tapi ini terlalu besar. Kita akan berjalan di karpet merah. Menukar cincin pernikahan dan janji. Bagaimana aku bisa mengucapkan sumpah ini? Aku tidak bermain. Mungkin kita harus pergi bersama. Aku tahu aku minta maaf untuk ini. Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Kamu benar-benar ingin keluar, kamu membawaku bersamamu. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Dan kamu menjauhkan ibumu dari rumah. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka aku akan pura-pura mati. Katakan saja aku pingsan. Perkawinan itu dibatalkan, atau aku kena sengatan matahari, atau aku benar-benar tidak bisa bernapas. Benarkah? Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Aku benar-benar harus pergi. Aku tidak bisa pergi jika aku tidak pergi. Kamu kembali. Aku pergi. Kamu tenang. Apakah kamu mendengarku?
Kita punya semua identitas palsu, demi ibumu. Tidak buruk untuk menggigil itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tamu-tamu sudah semua di sini. Sebentar lagi mulai. Sebentar lagi mulai. Bagaimana dengan orang-orang? Orang apa? Fatia. Tuan Skung, kamu mengambil Nona Tauhua sebagai istrimu. Tidak peduli apa godaannya. Semua berpegang pada prinsip kereta kecil, tidak tergelincir. Aku. Ini dia. Aku setuju. Katakan hal penting 3 kali. Nona Tauhua, apakah kamu mau menikahi Tuan Shuk? Tidak peduli apa yang akan terjadi. Jadi putri duyung kecilnya, tidak ada kecurangan. Apa yang terjadi? Apa dengan pengantinnya, apa dengan ini? Dulu aku sudah membayangkan pernikahanku jutaan kali. Aku sudah membayangkannya jutaan kali. Orang di seberang jalan yang mengatakan itu padaku. Aku tidak pernah memiliki ingatan yang begitu mendalam. Aku setuju. Baiklah. Oke, selanjutnya pengantin pria dan wanita akan bertukar janji. Kalian lihat mereka sudah menikah. Hanya kita berdua. Bunga keramik. Silakan pengantin pria dan wanita mengangkat tangan mereka. Mari kita lihat cincin pernikahan mereka. Oke, selanjutnya. Mari pengantin pria mencium pengantin wanita. Baiklah. Satu ciuman. Satu ciuman. Cium aku. Cium aku. Oke. Baiklah.
Semua kalian, biar aku bilang sesuatu. Dan hari ini hari yang sangat bahagia untuk keramik. Mari kita bersenang-senang dan bergembira. Kalau kita tidak menikmati diri sendiri, datanglah ke mangkuk teh besarku lain hari. Aku akan mentraktir semua orang dengan ini. Teh persembunyian terbaik. Itu saja, aku akan membuatkanmu anggur tua yang enak. Kalian akan puas. Kak pohon hampir mabuk. Minum airmu dan minum airmu. Mengapa aku harus minum dan minum? Aku. Tidak ada yang perlu diminum tentang itu. Kak pohon. Terus minum semuanya. Tidak apa-apa, mari kita bicara tentang kalian. Aku akan segera kembali. Aku lelah. Lihat gaun merahmu dan jubah merahku. Cocok sekali. Menikah. Aku tidak pernah menyangka akan memberikannya padamu di pernikahan pertamaku. Pria tidak menderita. Keinginan terbesar dalam hidup seorang wanita. Ini pernikahan yang romantis. Bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu aku? Kamu tidak bisa bicara seolah-olah kamu korban. Baiklah. Aku tidak akan bertengkar denganmu di hari pernikahanku hari ini. Kamu ingat untuk keluar. Letakkan mahkota kecil itu padaku. Kalau aku minum terlalu banyak dan bicara seperti itu, aku tidak bertanggung jawab. Ayo. Aku sudah menikah. Sungguh menikah. Kak pohon. Kamu tidak punya anak perempuan. Aku akan memberimu pelajaran. Ada apa pohon? Apa yang kamu lakukan di kelas dengan seorang pelayan? Itu bukan kata-kataku. Aku harus memberinya pelajaran. Biar aku katakan sesuatu. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu biasanya yang terjadi. Melihatnya tumbuh dan memulai keluarga. Tapi tumbuh. Takut pada anak nakal. Ya, anak nakal seperti kamu. Mengganggunya. Membuatnya menderita. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku mengerti itu. Kak pohon, aku mengerti. Aku tahu harus kemana. Aku tidak mengenalmu. Tauhua adalah anakku. Dia tangguh. Tapi hati dan matanya sangat lembut. Dia di luar sana mencoba untuk agresif. Padahal mereka harus menanggung rasa sakit di hati mereka sendiri. Kamu tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah. Aku tidak punya pacar. Aku tahu harus kemana, Kak pohon. Tidak ada gunanya, kamu tidak berguna. Biar aku katakan sesuatu. Aku dan ibunya. Ketika aku mengejar ibunya. Dia bahkan belum 20 tahun pada saat itu. Pengejar ibunya dengan kereta. Dia yang memilihku. Katakan padaku kalau aku baik, luar biasa, mampu dan kompeten. Ayo pohon, ayo. Aku akan keras. Kamu yang paling keras. Seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri. Itu biasanya yang terjadi. Melihatnya tumbuh dan memulai keluarga. Tapi tumbuh besar. Takut anak nakal itu akan menggertaknya. Membuatnya sengsara. Dia memang cerewet. Tapi hatinya dan matanya sangat lembut. Jangan melihatnya. Tapi semua rasa sakit itu harus ditanggung dalam hatiku. Maafkan aku, ya itu bukan panggilan yang baik. Maafkan aku. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih lagi. Bisa datang ke pernikahan bunga keramik kami. Aku akan minum untuk kalian semua. Baiklah, datang dan pergi. Apa maksudmu? Hari ini adalah pernikahan putriku. Hui Fang adalah ibu Tauhua. Aku adalah ayah Tauhua. Kami berdua masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Bisakah kamu membantuku dengan anggur ini? Apakah kamu minum terlalu banyak? Aku akan mengantarmu pulang. Aku akan memberitahumu apa. Lau tahu kamu benar-benar mabuk hari ini.
Ini semua adalah klien besar kami. Apakah tidak apa-apa bagimu membuat keributan di sini? Aku mabuk. Aku tidak bisa minum lagi. Setidaknya aku tahu siapa diriku. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Apa yang salah denganku? Apa yang salah denganmu? Aku tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar aku memberitahumu sesuatu. Tao Hua adalah putriku sendiri. Satu gerakan kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah orang luar. Gerakan apa yang aku lakukan, gerakan kecil apa? Kamu mencoba memaksaku untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Aku malu tentangmu. Hanya bercanda. Tao Hua adalah gadismu yang sebenarnya bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Kamu ngapain di sini? Kalau mau jadi ayah harus diakui dulu. Kamu maksa aku ngomong. Siapa yang maksa? Kamu cuma dorong aku. Aku dorong kamu kemana? Kamu memang begitu. Kamu ngapain? Kamu bajingan, kamu bajingan. Kamu mau anakmu ngejar anakku. Aku kasih tahu ya, anakku. Begitulah cara dia jual rumahnya. Daripada nikahin anakmu Mingwon. Kamu brengsek. Kalian berdua ngapain? Kalian ngapain? Apa-apaan ini? Sudahlah, dua orang tua ini. Jangan berantem. Aku tahu kalian semua demi keramik. Semoga keramik bahagia. Tapi hari ini hari penting buat aku dan Tao Hua. Artinya mulai sekarang. Kebahagiaan Tao Hua ada di tanganku. Aku mau ngomong di sini. Aku akan buat Tao Hua bahagia seumur hidupnya. Yang penting dulu. Iya, itu salah. Kita harus makan, kita harus minum. Makan dan minum. Ayo Suk, aku kenalin kamu. Orang-orang ini, aku baru mulai. Lama-lama yang aku kenal. Ini menantuku Suk. Halo. Terima kasih semuanya buat para sesepuh. Ngomong apa? Lihat kamu. Nakal ah. Kamu enggak. Kamu kayak gitu mau berantem. Mau berantem. Si bulu tua. Si brengsek tua. Ngomong siapa kamu? Aku manggil kamu. Satu lagi. Aku manggil dia apa? Aku bertengkar denganmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Paman Shu Geming. Ayo. Berhenti. Bisakah kita tidak sibuk seperti ini? Aku rindu anak perempuanku. Anak perempuanku. Aku sangat menyesal. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Kesini. Aku akan mengantarnya pulang. Aku akan kembali nanti. Untuk memberimu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, anakku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesori. Ya apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Pakai mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan di hari yang bahagia? Ayo masuk ke mobil. Jadi masuklah. Antar dia ke rumah teh mangkuk besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke. Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke awal. Tidak semudah itu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana bajuku berganti? Apa ini? Aku mabuk kemarin. Aku tidak ingat. Ya, dan aku mengganti piyamaku. Siapa yang menggantinya? Kamu. Kamu yang telah menodai kesucianku. Kembalikan kesucianku. Kamu tarik kamu. Bilang kamu pemuda tampan tua. Katakan kamu adalah daging tua yang empuk. Kamu tipe daging mentah. Aku tidak terlalu tertarik dengan penghinaan. Lalu ada apa yang kamu lakukan padaku tadi malam. Jangan mengambil kesempatan dariku. Maka aku akan memberitahumu juga. Dengarkan. Seorang pria di bawah pengaruh alkohol tidak mampu membunuh semua pihak. Yang disebut seks mabuk. Itu tidak lebih dari kejahatan minum. Jadi jangan khawatir, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika kamu berani, aku sudah memberitahumu mulai sekarang. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak bisa menjagamu. Bunga Tembikar. Ibuku ada di sini. Kalian semua siap untuk makan malam? Ibuku ada di sini. Bunga Tembikar. Kalian berdua bangun untuk makan malam. Apa-apaan ini? Ayah, aku sudah memberitahumu semuanya. Aku akan tinggal di Beijing 2 hari lagi. Aku akan kembali. Jangan buru-buru aku. Lahat lejermu NAK. Berapa hari kamu sudah pergi? Belum cukup bersenang-senang. Kakakmu Suker sedang mencari di luar negeri. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apa yang kamu lakukan di sana? Kembali dan beli tiket. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Itu Kamu. tidak semudah itu. Hei, ayah baru saja memecahkannya. Siapa yang berbicara tadi? Tidak. Aku tidak punya anak laki-laki di sini. Hanya aku. Aku sedang menonton TV. Ya. Aku tidak berbicara denganmu, ayah. Aku sedang terburu-buru. Sampai jumpa. Halo. Anak ini. Maaf, aku belum terbiasa kamu ada di sini. Aku buru-buru bangun. Tidak. Siapa ini? Ayahku, Ayahmu marah banget. Aku bisa dengar teriakannya dari sini. memukul orang seperti kamu. 2 atau 3 bukan masalah. Bukan kenapa kamu memukulku. Aku tidak memanggilnya aku. Bisakah kamu keluar dulu? Aku perlu ke kamar mandi. Terima kasih. Benar? Apa kamu lihat pria di pernikahan itu? Siapa itu? Yang tinggi tampan itu. Yang pakai jas? Mereka semua tampan dan pakai jas. Itu dia. Bagaimana kalau kamu pergi sebentar? Biar aku ke kamar mandi dulu. Terima kasih. Tidak ada gunanya bilang ke kamu. Aku pergi. Tampan. Ponselku berdering ponselku. Kamu biarkan. Kamu ngapain? Hei sial. Datang ke lokasi klub. Sial. Apa kamu sudah terbiasa tinggal? Kebiasaan. Kamu akan keluar negeri dalam 2 minggu. Benar. Artinya, kamu punya 2 minggu untuk memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Aku sedang memikirkan. Kamu dan Tauhua baru saja menikah. Bisakah urusan keluar negeri ditunda dulu? Aku sudah siap untuk ini sejak lama. Ini hanya pendapatku. Aku ingin kalian berdua memikirkannya. Kasih tahu aku kalau kalian sudah berdiskusi.
Kenapa kamu pergi? Keluar dan lakukan sesuatu. Yang ibu minta kita bahas. Berhenti. Itu tidak mungkin. Keinginan ibuku. Sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya, kecuali ayahku, dan ayahku bercerai. Bagus, aku ingin dibawa pergi. Simpan saja. Dan harus mendapatkan surat cerai palsu. Aku tidak ingin kembali. Aku tanya apakah kamu mau pergi ke rumah Teh Lusa. Kenapa? Kembali dalam 3 hari. Pergi. Kamu benar-benar tidak mau melihat pohon. Apa yang bisa dilihat? Bukan, kamu pikir dengan kata lain. Jika hari pernikahan putriku, aku datang ke pernikahan sebagai teman pria itu. Sungguh ingin mati hati ini. Pikirkanlah. Tolong aku, tolong aku. Mengelak. Bersihkan pantat gemukmu di sana. Bantu paman bersihkan tempat ini. Gemuk ya. Apa pendapatmu? Paman Pender, kamu sudah kenal Master Tau begitu lama. Aku pikir kamu tahu semua tamu di rumahnya. Aku tidak kenal satupun. Aku tidak kenal siapa-siapa. Baiklah, klubmu tidak murah. Berapa biayanya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa maksudmu? Tidak ada saipa-saipa di sini hari ini. Kamu tidak perlu main-main denganku lagi. Bolehkah aku merepotkanmu? Jangan selalu merasa tinggi hati. Kamu bukan pemimpinku, kenapa aku harus main-main denganmu? Berani melakukannya, tidak berani mengaku. Baris, aku akan membawamu hari ini. Wajah ini akan dirobek untukmu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Pesan makanan lembut. Siap putus cinta dengan tembikar. Kamu menghasilkan banyak uang. Kamu bukan pria sejati. Aku butuh kamu mendengarku. Aku tahu di mata orang kaya. Aku ini orang miskin. Aku bukan apa-apa. Tapi jangan merendahkan aku. Aku takkan pernah curang untuk dapat uang. Jangan bicara padaku. Kamu punya 2 hari untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku punya cara untuk menghadapimu. Kamu mengancamku. Aku takkan pergi sampai aku memberitahumu. Dan aku terjebak dengan tembikar ini. Apa? Garis bawah. Ulangi lagi. Garis bawah. Itu kata yang tepat. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan menembakmu, aku akan menembakmu. Bos, benar itu dia. Kamu mengunci kepalaku. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Orang macam apa? Orang macam apa kalian ini? Pisahkan mereka untukku. Apa yang kamu lakukan? Liberalisasi. Apakah itu Liu Yu? Apa itu? Hari setelah pernikahan, kalau kamu tidak menjaga suamimu, lembut dan manis, kamu akan temui sahabatku di sini besok pagi. Apa maksudnya itu? Apa yang tidak serasi itu? Baiklah, jangan miskin. Aku mati kecemasan. Kemarin dia tahu. Siapa tahu apa? Liu Yubei. Mendengar aku bicara dengan Shu, mengetahui bahwa kita dalam pernikahan palsu. Bagaimana reaksinya? Ini semua klien besar kita. Apa tidak apa-apa kamu buat keributan di sini? Saya mabuk.
Saya tidak bisa minum lagi. Setidaknya saya tahu siapa saya. Bagaimana denganmu? Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah denganmu? Saya tidak tahu tentang 99 kecilmu. 99 kecil apa? Setelah bertahun-tahun kamu terobsesi. Biar saya katakan sesuatu. Tao Hua adalah anak saya sendiri. Satu langkah kecil lagi yang kamu lakukan. Tidak mengubah fakta bahwa kamu orang luar. Langkah apa yang saya lakukan, langkah kecil apa? Kamu mencoba memaksa saya untuk mengatakannya. Kamu akan malu. Saya malu denganmu. Bercanda. Tao Hua adalah gadis aslimu bagus. Tapi kamu bahkan tidak mendapatkan undangan pernikahanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin menjadi ayah, kamu harus diakui. Kamu mencoba memaksa saya untuk mengatakannya. Siapa yang memaksamu? Kamu hanya mendorong saya. Apa yang saya dorong padamu? Kamu memang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Oke. Kamu ingin anakmu mengejar anak saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Anak saya. Begitulah dia menjual rumahnya. Daripada menikahi anakmu Myungwon. Kamu brengsek. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa omong kosong ini? Baiklah, baiklah. Kedua orang tua. Jangan berdebat. Saya tahu kamu semua demi tembaker. Ya, itu kesalahan. Tapi hari ini adalah hari besar bagi saya dan Tao Hua. Artinya mulai saat ini, kebahagiaan bunga tembikar ada di tangan saya. Saya akan membuat pernyataan di sini. Saya akan membuat Tao Hua bahagia seumur hidupnya. Yang penting dulu. Ya, itu kesalahan. Kita harus makan, kita harus minum. Ayo masuk mobil. Orang-orang ini. Aku baru mulai. Teman lama yang aku kenal. Ini menantuku Syuk. Halo, halo. Terima kasih semuanya untuk para sesepuh. Mau lihat apa? Lihat kamu. Engga nurut kamu engga. Cara kamu mau berantem. Mau berantem. Feat hair tua. Bajingan tua. Mencaci siapa kamu? Aku memanggilmu dengan nama. Satu kutukan lagi. Aku memanggilnya apa? Aku berantem denganmu hari ini. Kamu ngapain? Paman Shu Ji Iming. Ayo, ayo, ayo. Berhenti. Bisakah kita enggak sibuk begitu? Aku rindu anak perempuanku. Ya. Aku minta maaf. Mungkin ini hari yang sangat bahagia. Dia mabuk. Ke sini. Aku akan bawa dia pulang. Aku akan kembali nanti. Untuk memberikanmu minuman sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat cantik dengan mahkota kecil itu, putriku. Baiklah, kita bicarakan nanti. Selama itu kamu ayah bahagia. Itu yang aku aksesoriskan. Ya, apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa di pernikahan. Memakai mahkota kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah akan mati dengan tenang. Kamu ngomong apa di hari bahagia? Ayo masuk mobil. Jadi masuk. Antar dia ke rumah teh mangkuk besar. Baiklah. Pelan-pelan dia mabuk. Oke.
Jangan lakukan ini lagi. Ini tugas yang tidak berterima kasih. Aku sudah besar. Bukan anak kecil lagi. Beberapa hal ingin kembali ke titik awal. Tidak semudah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana pakaianku bisa berganti? Apa ini? Kamu bodoh. Aku yakin Liu Yu sudah memintanya. Kenapa? Apalagi yang bisa kulakukan? Katakan padaku apa yang harus aku pakai untuk menjemputnya. Bagaimana kalau aku pakai yang merah tanpa bahu itu? Bagaimana kalau aku pakai gaun kuning itu? Yang kuning itu. Aku pergi. Kamu tenanglah. Kamu duduklah. Diam dan diamlah. Kamu tidak berpikir mereka sedang bertengkar. Aku pikir itu untukmu. Ya bukan. Bukan itu yang terjadi padamu. Itu saat dia tidak bergeming. Dia sedang berjuang untukku sekarang. Aku tidak menyirammu dengan air dingin. Aku pikir mereka sedang bertengkar. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku pikir kamu harus menahan diri. Pikirkanlah. Dia tahu tentang pernikahan palsu kita kemarin. Mereka menelepon kantor polisi hari ini. Kalau bukan karena aku, entah cepat atau lambat. Kenapa kamu memilih untuk bermain sekarang? Kenapa? Kamu sepertinya ada benarnya. Ikutlah denganku ke kantor polisi untuk melihat keajaiban terjadi dengan matamu sendiri. Kamu sangat bodoh begitu sedang mood. Aku tidak bisa ikut denganmu. Liu Yu adalah bosku. Aku pergi bersamanya untuknya. Kamu harus meluruskannya. Aku harus kembali ke kantor. Benar? Jangan berlebihan. Jangan biarkan mereka keluar saat itu. Polisi membawamu karena itu. Pergi dari sini. Oke, kalian berdua bebas pergi. Bagaimana keadaannya? Saya pikir tidak ada masalah. Tidak masalah besar. Saya di sini dengan Penggakra. Lihat ke dalam. Bicara dengan Skung sebentar. Pukulan kecil itu bagus. Tidak apa-apa. Telepon kembali cepat atau lambat. Saya rasa saya harus mengenalmu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Polisi sudah selesai, saya belum mencoba. Apa yang terjadi? Saya belum bertanya padamu apa yang terjadi. Saya tidak ingin menunjukkan siapapun dengan gaun itu. Kamu yang bertanggung jawab. Apa yang kamu katakan tentang Rangkana Iklan tadi? Itu luar biasa. Saya beruntung. Di mana? Terima kasih kepada Tuan Ludia. Punya banyak penyelidikan terdokumentasi dengan baik dan dilakukan dengan baik. Jangan bangga pada dirimu sendiri. Liu selalu punya partner yang baik. Kamu sangat iri. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Untuk bisa mengirimkan saya partner yang baik. Katakan kalian berdua. Sungguh bintang yang sedang naik daun di dunia periklanan. Parent his industry. Kamu terlalu memuji. Kepala Ye, bagaimana bisa kamu datang? Halo Tuan Wang. Saya rasa saya datang lebih awal. Saya mengganggu. Di mana-mana. Bibi Ye, proposal kami sudah selesai. Satu langkah lebih dulu. Tuan Wang akan bertemu lagi. Tuan Ye, semua orang menunggu.
Itu penjelasan yang cukup bagus. Kamu bilang dia juga. Mengapa kamu dipanggil Liu Yu? Tingkat pengulangan dua kata ini terlalu tinggi. Untungnya aku cepat berpikir. Atau aku akan kehilangan tangan dan kakiku. Kamu adalah pria terhormat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kenapa kamu tidak memberitahuku saat akan pergi? Dulu aku mendesain untuknya. Kupikir sudah kuberitahu. Dia sekarang adalah pihak pertama. Dia memintaku pergi tapi aku tidak akan pergi. Lalu lagi. Kamu terlihat seperti kehilangan jiwa kemarin. Aku mempertimbangkan perasaanmu jadi tidak kuberitahu. Mempertimbangkan perasaanmu dan memintaku menjemputmu. Kamu ingin melihat lelucon. Aku tidak punya kartu identitas. Ponselku disita geng. Jadi aku hanya bisa mengingat nomormu. Aku tidak tahu seberapa besar yang kamu pikirkan. Begitulah keadaannya. Apa yang aku pakai? Aku hanya pergi menjemputmu. Aku tidak akan pergi kalau tahu kamu brengsek seperti ini. Lalu ada siapa yang tahu tentang kita dan kamu terlibat dengannya? Benar-benar. Kamu pikir aku ingin terlibat dengannya? Aku hanya ingin pergi ke sana dan mencari tahu apakah desainnya akan dibuat atau tidak. Aku takut biaya desainnya akan batal. Bagaimana menyelamatkan seseorang, bagaimana mempertimbangkan perasaanku. Semua itu omong kosong. Yang ada di pikiranmu hanya uang. Yang ada di pikiranku hanya uang. Bagaimanapun hubungan kita. Dan selalu uang yang jadi batasnya. Kenapa kamu pergi? Bukan urusanmu. Kenapa kamu kembali? Jaga-jaga kalau kamu lapar bawa pulang makan malam. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kabarmu dan kakak Tauhua? Tidak muncul. Tambah darah. Kupikir kita sudah tambah darah. Aku bilang jangan biarkan aku mati. Bukan. Bukan. Sate kambing bisa dimakan sekali gigit. Apa yang dilakukan rekan Liu Yu sebelumnya? Kamu bilang kalau roh rubah itu elit. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Kamu tanya dia kenapa. Dia seumuran denganmu. Aku tidak setua dia. Tapi dia jauh lebih profesional daripada kamu. Sekarang, jam itu Jinghua. Kami menawar perusahaan yang sama. Dan Liu Yu sebagai partner tambahan. Tidak pasti siapa yang harus kita bersaing dengan perusahaan kita. Ibu punya kamu dengan Paman Ming. Hancurkan saja mereka. Kamu malu mengatakannya. Paman Ming dan aku bersama. Sudah 100 tahun. Dan aku ingin pergi ke sana sendiri. Bertarung dengan anak muda. Aku mengandalkan kamu dan Liu Yu. Untuk meneruskan perusahaan kita. Tapi sekarang tidak APA. Kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Dan cari seseorang yang kurang bertanggung jawab. Tinggalkan perusahaanmu di negara ini. Ini yang terjadi. Benar? Aku sudah bilang padamu pagi ini. Apakah kalian berdua sudah memikirkannya? Jangan minum terlalu banyak. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Itu hari di pernikahan. Bukan urusanmu. Aku akan pulang kampung dalam 2 hari. Kamu ikut dengan aku. Kamu bilang kamu akan pergi begitu saja. Siapa yang akan melindungiku mulai sekarang? Sepertinya aku bisa melindungi seseorang. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu. Tidak ada yang bisa membuat kakakmu bersemangat sekarang. Setiap sen yang aku dapatkan di Beijing. Termasuk uang kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri. Aku bekerja keras setiap hari.
mendapatkannya kembali. Aku akan keluar negeri kali ini. Aku harus mendapatkan lebih banyak uang. Aku akan maju. Buat pertunjukan. Aku akan tunjukkan pada orang-orang itu. Lain. Maka kamu bisa kembali. Aku tidak akan kembali. Maksudmu apa? Aku baru-baru ini berada di tempat Master Tao. Aku sangat menikmatinya. Aku cukup tertarik dengan upacara minum teh. Aku ingin tinggal dan belajar. Aku masih ingin tinggal di Beijing. Aku tidak mau pergi. Pengalaman kakakmu Eli di Beijing selama lebih dari 10 tahun. Untuk memberitahumu, terkadang kamu pikir kamu naksir dia, tapi dia tidak melihatmu. Suatu hari kamu menyadari, dia sepertinya naksir kamu. Tapi maaf, itu hanya ilusi. Apakah kamu merasa desainnya memuaskan? Jika kamu tidak puas, maka aku akan rugi. Aku selalu bertanya-tanya. Kamu begitu terlibat dengan Tao Hua. Bermainlah denganku untuk melihat apa yang sebenarnya aku inginkan. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk uang? Kamu kekurangan uang. Tentu saja tidak ada kekurangan uang akhir-akhir ini. Dan sekali lagi, biaya kamar dan harga di luar negeri sangat tinggi. Kamu akan pergi sekolah ke luar negeri. Aku akan berangkat dalam 2 minggu. Jika kamu bilang begitu, aku akan lihat. Sebenarnya ini tidak semuanya tentang pergi ke luar negeri. Tidak ada gunanya mencoba menjelaskan sebanyak itu padamu. Aku yakin kamu sudah menebaknya sendiri. Sekarang ada 2 pilihan. Atau kamu bisa menggunakan gambarku. Entah aku atau aku akan rugi. Selama bertahun-tahun di Mal, aku telah melihat banyak orang. Kamu bukan tipe orang yang cari uang. Kamu bisa bermain-main dengan orang. Jadi kamu tidak perlu. Tunjukkan padaku ekspresi seorang peramal. Bisakah kita jujur satu sama lain? Kamu hanya perlu memberitahuku. Karena kamu akan pergi ke luar negeri. Mengapa kamu masih ingin bersama Tao Hua? Aku sudah bilang aku melakukannya untuk uang. Kamu tidak percaya padaku. Lalu mengapa aku harus menjelaskan sebanyak itu? Katakan saja kalau kamu mau atau tidak. Ya. Kenapa tidak? Aku sudah memeriksa Blueprints MU. Itu sepadan dengan uangnya. Tapi aku perlu melihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya tidak cocok untukku, kamu tetap harus rugi. Jadi sekarang pilihan ada padamu. Berhenti atau lanjut. Lanjut. Aku sudah setengah jalan. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Oke. Menunggu hasil akhirmu.
Mungkin lebih baik disederhanakan sedikit. Maaf, kamu ada tamu. Tidak ada. Kalau begitu aku pergi sebelum kamu bicara. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Di pesta koktail. Kamu tunangan Miss Tau kan? Ya. Sudah menikah. Biar aku perkenalkan kamu. Zhong Jinghua partnerku. Sugar desainerku. Halo. Tidak ada masalah, aku pergi dulu. Tidak usah diantar. Aku tidak bermaksud menguping. Aku hanya lewat. Hubunganmu dengannya sangat rumit. Kenapa kamu biarkan dia mengerjakan blueprints untuk perusahaan Membuat kita? Blueprints. Sudah lihat gambar ini. Sebenarnya desainnya cukup bagus. Dan punya gaya sendiri. Tentu saja. Masalahnya desainnya sudah hampir selesai. Kalau kita minta orang lain mengambil alih sekarang. Takutnya kita harus mengulang dari awal. Waktu kita sangat berharga. Aku sibuk, Bu. Lagi apa? Aku keluar beli susu. Benar, Bu. Biar aku ceritakan sesuatu. Aku mau pulang kampung 2 hari lagi. Pulang kampung kenapa? Baru aja acara pernikahan selesai. Ya udah pulang aja. Salamin ibumu ya. Kamu pasti tenang. Kapan ibumu ke Beijing? Aku udah ngajak dia makan. Tahu Hua kamu jalan-jalan sama Suk aja. Bawa ini buat ibunya. Kayaknya kayak traktir kita gitu. Oke, ngerti. Tiba-tiba aja kamu mau pulang kampung, gak kasih kabar dulu. Ngomong-ngomong, kemarin malam kamu kemana? Di mana aku nginep? Mau beli apa dan di mana? Semuanya ada di sini. Ya ampun, banyak banget. Iya. Semuanya teman dan saudara keluargaku, sama tetangga lama. Khusus buat ibumu. Gak, itu aturan lama. Setiap kali pulang aku bawa oleh-oleh buat mereka. Meskipun hadiahnya gak terlalu mahal, tapi itu bentuk perhatian. Dari kamu. Orang belum tentu suka, belum tentu berguna juga. Kalau menurutku mending kasih uang aja. Semua senang. Kamu ngomongin lingkaranmu. Itu bukan yang keluarga aku lakuin. Di dunianya aku. Gak mungkin tanpa uang. Tapi uang bukan segalanya. Sekarang kamu ada kesempatan buat dapat banyak uang. Kerja di perusahaan kita. Maaf. Aku gak bisa dapat uang itu. Aku gak punya kemampuan itu. Sekarang kamu secara resmi suamiku. Kemampuan. Itu aja kata ibuku. Kamu bilang itu cuma secara resmi. Lagian aku sebentar lagi mau ke luar negeri. Gak ada waktu buat keluarga. Kupikir aku udah bilang buat hemat 10 tahun perjuanganmu. Ngapain kamu keluar negeri? Ini bukan soal maju. Baiklah. Kurasa kita tidak sejalan. Berhentikan mobil di depan. Aku akan beli sendiri. Sudah lama sekali. Kamu tidak bosan. Kurasa tidak. Kurasa ini menarik. Langka. Kamu benar-benar bisa duduk di film anak kecil. Master tahu atau kamu akan mengajarku? Ini adalah karya leluhur kita. Kamu tidak bisa begitu saja membagikannya. Aku akan tinggalkan di sini saat aku mempelajarinya. Aku tidak akan keluar. Dengan begitu itu tidak akan menyebar. Buka matamu dan berbohong. Berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Bulu belum dipelajari. Kamu harus pulang ke rumah. Tidak akan.
Aku sudah memutuskan. Aku ingin tinggal di Beijing. Kamu bilang itu tiba-tiba. Apakah kakakmu setuju dengan itu? Keluargamu akan bilang iya. Ini urusanku sendiri. Aku sendiri yang akan bilang iya. Lihatlah kamu semua berantakan seperti itu. Seperti kamu sedang menjual rumah. Tidak pernah sulit. Aku tidak bisa menjualnya. Bukan rumah atau kamu. Kurasa kamu tidak bisa. Mari kita tidak melakukannya. Jangan minta bonus. Pergi dari sini. Kembali. Berdiri. Skung. Bukan tentang kamu. Santai saja. Manajer aku. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu kembali tepat waktu. Kamu kembali tepat waktu. Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Manajer. Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Hampir semuanya sudah diserahkan kepada mereka. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita resmi pergi. Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Tolong lakukan sesuatu untuk seluruh timmu. Nona Wan ini hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Manajer, saya punya permintaan. Jika saya menjual rumah itu, saya dapat potongan tidak, tapi Anda memberikan mereka hadiah uang. Tidak masalah. Ayo lakukan, ayo lakukan. Saya akan menunjukkan kebutuhan pelanggan nanti. Pembubaran. Halo Anda Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan, dia adalah. Saya hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Tunjukkan jalannya. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Ini ruang tamu. Struktur rumahnya sangat stabil. Jika itu rumah biasa, sangat baik untuk keturunan. Saya ingin tahu apa yang Nona Wan katakan. Keindahan rumah ini adalah pola yang bagus dan kualitas tinggi, dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, baiklah, tidak perlu bicara lagi. Saya akan menontonnya sendiri. Apa yang bagus dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo kita cari yang lain. Baiklah, saya akan ke yang berikutnya. Bukan. Tunggu sebentar. Biarkan saya bicara dengannya. Maaf, Nona Wan, ini Skung. Saya akan bicara dengan Anda dalam 2 menit. Untuk struktur ruang rumah ini, ruang untuk apresiasi, itu tidak berarti apa-apa bagimu, karena kamu sudah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang ingin kukatakan, adalah bahwa kamu sedang melihat rumah sekarang, seperti memilih naskah. Kamu satu-satunya yang sudah melihatnya. Kamu tahu itu. Apakah kamu suka karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untukmu atau tidak? Benar. Dan setiap rumah, semuanya memiliki jiwa. Saat kamu memilihnya, itu juga memilihmu. Jadi yang ingin kukatakan, adalah Nona Wan, rumah yang bagus seperti pertunjukan. Melewatkan desa tidak ada toko. Sudah cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Pegang tanganku. Baiklah, baiklah. Aku akan melihat rumah-rumah lain. Kamu menjual medali emas. Kamu sedang dalam perjalanan, kamu sedang dalam perjalanan jatuh di selokan. Kamu tahu ini malam besar untukmu. Kamu tahu siapa Nona Wan. Dia sudah melihat hampir semua rumah di Beijing. Tidak buruk, hanya masuk. Aku. Itu bukan. Kamu tidak perlu. Aku tahu aku tidak ingin naik. Kamu adalah Wan. Aku yang kamu inginkan. Masuk ke mobil.
Tentu saja kamar pengantin Helen harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu betapa pentingnya itu bagi seorang gadis. Baiklah. Lupakan saja. Jangan khawatir, aku pria yang sangat selektif. Baik. Nona Wan, apa pendapatmu tentang suite ini? Masih puas? Bayi, kamu belum membaca naskah produksi bersama. Ada terlalu banyak tempat untuk berbicara bahasa Inggris. Mari kita gunakan sulih suara saja. Kita akan go international sekarang. Sama sekali tidak ada sulih suara. Bahkan tidak ada dobel. Tenang saja, lihat naskahnya. Aku akan menandainya dalam bahasa Cina. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti itu? Supir master, tolong berhentikan mobil di depan. Ya Nona Wan. Aku akan memberimu ini. Ini rangkuman buatanku sendiri. Semoga bermanfaat untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Lihat rumahnya. Kamu bicara tentang desain. Sekarang kamu mengajariku bahasa Inggris. Apakah semua karyawan di perusahaanmu lulusan S2? Tidak. Para pekerja tidak berarti tidak berpendidikan. Masing-masing dari kita punya keadaan yang berbeda. Apakah kamu mau rumah ini atau tidak? Ini transaksi terakhirku. Semoga kamu bisa menemukan rumah yang memuaskan. Jangan khawatir. Aku punya integritas profesional. Ketika kamu menemukan kepala ini, Makan malam sudah siap. tunggu sebentar, aku sedang menghajar pemimpinnya. Kita bicara nanti. Kalau tidak dimakan nanti dingin. Kalau dingin jadinya nasi. Makan. Kamu ngapain di sini? Aku sedang menghajar pemimpinnya di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku akan masakkanmu makanan enak dan membawakannya untukmu. Kamu mau aku menyuapimu? Ayo, ini enak. Cantik untukmu. Kamu suka makan. Jadi aku memberitahumu. Itu yang harus kucari ketika mencari menantu. Ketika aku sampai ke kepala, siapa yang bisa memasak makanan dan menyuapiku? Ya, istrimu benar-benar mengecewakan. Ketika kamu masih muda dan kamu baik, aku akan merawatmu. Ketika kamu tua dan setengah mati, dan aku harus menunggumu. Dia marah pada siapa yang dia ajak bicara. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang setengah mati? Lalu katakan padaku apa yang aku lakukan dengan istriku. Lalu apa yang istri kamu inginkan darimu? Aku bilang kamu anak kecil. Beri aku waktu sebentar. Bagaimana kamu bisa bicara anak kecil? Aku akan memberitahumu, aku akan menyebarkan kabar. Saudara di Beijing untuk menyelesaikan si C laki-laki. Itu akan naik ke Tiongkok yang lebih besar. Itu B plus A minus laki-laki, kamu tahu. Aku tidak mengerti B plus A minus. Yang aku tahu adalah, seperti kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian itu tidak bekerja keras. Yang tertua juga bermain game si laki-laki. Aku tidak akan mencarinya. Bukan kamu apa yang kamu cari. Biarkan aku mendengarnya. Setidaknya jauh lebih baik darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku bertemu dengan klien besar. Akun utama. Apakah itu perusahaan kita yang mengiklankan real estate? Benar. Pemiliknya akan segera kembali tentang menjadi tua. Manajer. Ya, aku baru saja selesai membujuk Nona Wan. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan merawatnya dengan baik. Baiklah, aku tidak berbicara denganmu. Sudah terlalu malam, aku akan tidur. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya tenaga untuk membujuknya di siang hari. Baiklah, sampai jumpa. Klien cantik. Tidak heran kamu berhenti kerja dan menerima pesanan ketika kamu melihat rumah begitu malam. Ini adalah klien terakhirku. Seperti kamu. Apa? Seperti aku. Nilai kecantikan tinggi, temperamen besar. Nilai kecantikanku adalah siapa yang bisa. Itu kecantikan yang tidak berani berkata. Tapi aku tidak sejahat kamu. Tapi tidak apa-apa, aku akan terbebas dari penderitaanku. Kamu tidak perlu aku menungguimu. Untuk merayakan, kamu melayani Ratu Ben. Mari makan malam besok. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan gunakan makanmu sebagai alasan. Aku cukup baik untuk mengantarmu.
Setidaknya kita akan bekerja sama. Permainan ini telah berakhir. Ini pasti pesta pembunuhan. Pesta pembunuhan apa ini? Apakah kamu pulang ke rumah atau pergi ke luar negeri? Mereka menghilang ke dalam lautan manusia. Kita berada di jalan yang berbeda. Tidak mungkin lagi bekerja sama. Kupikir kita akan membunuh. Garis. Mari kita bicarakan besok. Jangan lupa makan siang bersama. Aku sudah membuat reservasi. Bolehkah aku mengantarmu? Tidak apa-apa. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang hangat. Nona Wan akan datang kepada kita hari ini untuk memilih kamar. Sungguh suatu kehormatan untuk benar-benar membuat kita di sini. Sangka, kamu adalah orang terakhir dalam hidupku. Aku sangat senang melihatmu. Mari kita berikan sambutan. Mari masuk. Nona Wan, lihatlah kami. Lingkungan hijau di luar sangat bagus. Perusahaan kami menghabiskan banyak uang. Kamu melihat tanaman hijau semua dari selatan. Tidak berhenti syuting. Kami di sini untuk membeli rumah, bukan untuk wawancara. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu? Baiklah. Jalan-jalan. Datang dan pergi. Ku dengar kamu membeli rumah di Villa Luneng. Apakah itu kamar pernikahan dengan Tuan Qian Xiao Hao? Benarkah? Siapa Qian Xiao Hao? Benarkah? Ku dengar kalian berdua dapat lencana. Bunga tembikar. Bukan. Semua salah. Silakan masuk. Nona Wan. Kalian kenal. Ayo kita tim. Tidak, biar aku jelaskan. Apa kualifikasi profesionalmu? Beli rumah. Mimpi. Tembikar dan porselen bunga. Antar kamu. Kamu gila. Kenapa kamu berteriak? Apa yang kamu mau? Kamu senang menyiksaku. Bagaimana denganmu? Aku siapkan makan malam dan kamu batal. Lupakan saja kalau ada urusan dan kejar bintang bersama. Grupi macam apa? Itu klienku. Siapa klienmu? Kamu penjual rumah atau pengamen? Pelanggaran kontrak sementara hanya untuk mengantarnya. Ada ruang untuk apresiasi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu, karena kamu sudah lihat terlalu banyak sweet. Kamu kembali. Meskipun kebaikanku. Walau aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuatnya marah, tapi kurasa dia akan segera pergi. Aku ajak dia makan malam. Ini semacam perdamaian. Sisa hari ini Tai Ping Ping. Mari kita lewati saja. Hasilnya tak terduga. Ini pria yang lupa kepentingannya demi teman. Aku kejar bintang. Batalkan janji. Pertama, meski aku tidak tahu pagi kemarin apa yang terjadi dengan keluargamu, tapi aku mungkin bisa membayangkan cara dan gaya bicara Tante Ye. Kamu terbiasa dikagumi. Jadi kamu tidak tahu rasa diremehkan. Menurut kebenaran pada umumnya, setelah menikah, siapapun yang mengantar seseorang pulang untuk menemui orang tua mereka, pihak lain seharusnya ada di sana. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kita tidak. Tidak ada yang salah dengan kamu menjadi pasangan palsu. Tapi ibumu tidak tahu. Menantu laki-laki ibumu, kamu kembali tepat waktu. Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Mener. Apa yang aku lakukan sekarang? Hampir semua diserahkan kepada mereka. Beberapa hari sebelum kita resmi pergi, tolong lakukan sesuatu untukku. Lakukan sesuatu untuk seluruh timmu. Nona Wan itu hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Mener, aku punya permintaan. Jika aku menjual rumahnya, aku dapat potongan bukan?
Tapi kamu memberikan mereka hadiah uang untuk struktur spasial rumahnya. Mari kita lakukan. Aku akan tunjukkan padanya kebutuhan pelanggan nanti. Pembubaran? Halo kamu Nona Wan, aku asistennya. Nona Wan dia. Aku hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Tunjukkan jalannya. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Ini ruang tamu. Struktur rumahnya sangat stabil. Jika itu rumah biasa, ini sangat bagus untuk keturunan. Aku penasaran apa yang akan dikatakan Nona Wan. Keindahan rumah ini adalah pola yang bagus dan kualitas tinggi. Dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Aku akan melihatnya sendiri. Apa yang bagus dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo kita cari yang lain. Benarkah? Tidak. Tunggu sebentar. Biarkan aku bicara dengannya. Maaf? Nona Wan ini skung. Aku akan bicara denganmu dalam 2 menit. Mengenai struktur spasial rumah. Ruang untuk apresiasi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu, karena kamu sudah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang ingin kukatakan? Adalah bahwa kamu melihat rumah seperti memilih naskah. Hanya kamu yang melihatnya. Kamu tahu itu. Apakah kamu suka karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untukmu atau tidak? Benar? Dan setiap rumah. Semuanya memiliki jiwa. Sementara kamu memilihnya. Itu juga memilihmu. Jadi apa yang ingin kukatakan? Apakah Nona Wan rumah yang bagus seperti pertunjukan? Melewatkan desa tidak ada toko. Sudah cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Memegang tanganku. Baiklah. Tidak apa-apa. Berdiri di sana. Manajer. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa di sini. Aku tidak bisa hanya depresi sebentar. Nona Wan juga tidak akan membeli rumahnya. Kami juga kehilangan penghasilan bulan ini. Kalian baik-baik saja, aku tidak bisa. Aku sedang memikirkan di mana akan mati sekarang. Ayo manajer. Atau kita akan mencari solusi. Aku akan mencari Nona Wan lagi. Kamu belum menemukan cukup. Siapa itu? Ini aku. Halo. Tidak masalah. Aku akan segera membuat ulang kontraknya. Ini penampilanmu. Baiklah. Selamat tinggal. Baiklah kamu. Nona Wan bilang kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Rumahnya masih sama. Tapi beberapa ketentuannya harus direvisi. Dan struktur internal ini perlu dikerjakan ulang. Apakah kamu belajar desain interior? Kamu harus menindaklanjuti ini. Manajer. Karena Nona Wan sudah memutuskan untuk membelinya. Misi saya selesai. Pyukin. Aku tidak bilang tidak mau. Prosedur saya untuk pergi keluar nanti. Ada terlalu banyak yang harus ditangani. Aku benar-benar takut keterlambatan penandatanganan kontrak. Atau kamu biarkan rekan-rekanmu yang lain menanganinya. Tidak apa-apa. Beta. Ikuti.
Kalian berdua kebetulan saudara. Berikan dia beberapa petunjuk. Oke. Isi. Isi. Manajer berjalan pelan-pelan. Lari keras bodoh. Bukan aku. Kamu senang. Pikirkan bagaimana berterima kasih padaku. Ya kaya. Tidak, aku tidak kenal kliennya. Bagaimana jika gagal? Hadiahnya habis semua. Tidak, kamu harus membantuku. Ayo masuk. Letakkan barangmu di sini. Baiklah, bagus. Kita hampir sampai. Oke, taruh di sini. Ikut aku, ayo. Datang kerja dan bawa beberapa kotak. Ini alat pembersihnya. Kamu yang bersihkan lantai bawah. Sofa ini, tanah ini. Kamu sudah bersihkan semuanya. Meja dan tempat ini sudah dilap. Aku akan ke atas dan bersihkan kamar itu. Ada apa, coba panggil aku? Yang itu, berhenti bicara dan mulai bekerja. Pemiliknya akan segera kembali. Mr. Sun ingin kamu bertemu Rabu depan. Ada juga proyek grup Guangsha, dan semuanya berjalan sangat baik. Lihatlah ini. Datang kerja begitu pagi. Bagaimanapun juga pernikahannya sudah selesai. Kalau budget kamu keluar dulu. Aku akan melaporkan sesuatu pada Mr. Ye. Kamu tidak perlu melapor. Aku percaya padamu. Kalau bukan karena si tua brengsek itu, pernikahannya sempurna. Bagian terbaik dari pernikahan itu. Masih tamu VIP MU. Aku bilang Hui Fang Tau Hua juga sudah menikah. Mungkin kamu harus memikirkannya. Segera setelah kamu bicara aku ingat. Aku punya banyak urusan yang belum selesai di rumah. Lupakan saja. Aku harus kembali. Semua hal tentang perusahaan bergantung padamu. Siapa kamu? Kamu mencari siapa? Bibi Zhang? Datang-datang. Siapa pria ini? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih makan di sini? Ayo, ayo, ayo. Bukan. Berdiri. Seharusnya aku sudah selesai, aku sudah melakukannya. Kamu bilang aku datang jauh-jauh ke sini, kamu bilang. Aku harus makan di tempat ini. Ya? Kamu di sini untuk bekerja. Apalagi yang kamu makan? Kamu? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaannya? Kamu tidak memberitahu saya siapa itu. Ini adalah nyonya rumah kita. Kamu tutup mulutmu. Tunggu sebentar. Kamu adalah tuan rumah. Kamu adalah pengasuh anak. Setengah hari saya membiarkan pengasuh anak mengatur saya. Setengah hari bekerja di atas dan di bawah. Lihat saya membersihkan semuanya di dalam dan di luar. Apa yang kamu lakukan? Kamu minta maaf untuk melakukan beberapa pekerjaan ketika kamu tidak di sini. Saya melakukannya di atas dan di bawah. Kamu bekerja sebagai pengasuh anak dan kamu tidak. Kamu bukan pengasuh anak. Baiklah, baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya bukan pengasuh anak. Anak saya tinggal di sini. Saya menyuruh kamu pergi. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Ini bukan. Kamu tidak bisa memanggil polisi. Kami pergi. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu tidak masuk akal. Anak siapa yang kamu cari? Siapa anakmu? Jalan. Jika kamu tidak pergi, kamu masuk tanpa izin. Jangan menjadi pendukung. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, ayo pergi. Apa? Ini. Mengira itu adalah pekerja rumah tangga. Ternyata itu adalah keributan. Bagaimana kamu bicara? Ini. Berhenti semua kebisingan. Beritahu Beritahu saya apa yang perlu kamu ketahui. Nenek ini. Saya tidak peduli jika kamu mengambil sampah dan mengantar orang. Masih menjual sayuran di tempat yang salah. Lihat usiamu. Saya pikir itu penuh dengan anak dan cucu. Saya menghormati bahwa kamu adalah seorang yang lebih tua. Tapi kamu bilang kamu tidak di rumah dan kamu bersenang-senang. Datang ke rumah kami dan membuat masalah. Itu kesalahanmu. Apa yang salah dengan saya? Saya bisa memberitahumu dengan cara yang bertanggung jawab. Apa yang kamu sebut itu disebut masuk paksa. Itu ilegal. Karena aku mencintai yang tua dan yang muda. Kamu berjalan perlahan tanpa mengantarku.
Bunga keramik. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu kecil dan lembut. Itu mulut yang cukup bagus. Oke, Bagaimana kamu tahu namaku Tau Hua? tentu saja aku tahu namamu Tau Hua. Kita masih berbicara di telepon. Aku berbicara denganmu di telepon. Aku ibumu. Kamu ibuku. Lihat baik-baik. Itu ibuku. Kamu bilang tampilan ini. Aku akan khawatir untukmu jika itu menyentuh porselen. Aku tidak terlihat seperti kamu. Aku tidak marah dengan apa yang kamu katakan hari ini. Menjadi perempuan dengan mulut kecil berarti tajam. Dengan cara ini kita tidak akan merugi di masyarakat. Jangan bilang terlalu banyak padanya. Bibi Zhang menariknya keluar. Besan? Siapa Besan denganmu? Aku ibu mertuanya. Aku tidak punya istri. Ibu mertuaku. Aku ibu Shu. Mama aku pulang. Mama Syuker ada di sini. Mama aku akan ganti baju. Skung. Kita ada tamu. Kita ada tamu atau tidak? Mama, apa yang kamu lakukan di sini? Dan disinilah aku. Kalian berdua kebetulan bersaudara. APA Marcelana. Bocah menikahi menantu lupa ibu ya? Tidak. Mama begitu manis dan kamu. Yang Syukur kembali tepat waktu. Ada kesalahpahaman. Bibi itu sangat menyesal. Kamu bilang akan datang tanpa berkata apa-apa. Aku pikir kamu kesini untuk membuat masalah. Kamu dengar aku, nak. Kamu panggil ibu orang lain, ibu. Mereka panggil ibumu, tante. Tidak. Kalian berdua kebetulan saja bersaudara. Tidak terbiasa. Mertua, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu datang. Itu sebabnya ada kesalahpahaman. Tidak apa-apa. Aduh. Kamu duduk sebentar dengan ibumu. Aku sedikit pusing, aku akan minum obat. Aku yang ambil. Tidak, aku sedang mengambil napas. Ibu, kenapa kamu bilang kamu di sini? Kupikir aku sudah bilang aku akan pulang 2 hari lagi. Aku tidak ingin kamu berlarian sampai lelah. Tepat saat ayah gendut datang melihat si gendut. Aku ikut denganmu. Paman yang juga di sini, dia di mana? Aku tidak bisa melakukan itu. Kita sudah berjanji. Aku masak, kamu cuci. Apa hubungan kalian? Kami bahkan tidak dekat. Kurasa kami tidak terlibat. Saudaramu pergi begitu dia bertanya. Kami tinggal bersama. Apa itu? Baik dan buruk. Jangan khawatir, kamu tidak mengambil keuntungan dari beta. Dari sekarang aku keluar, kamu masuk. Tentang apa yang harus dimasak, mencuci piring dan sebagainya. Aku serahkan padamu. Ayo makan. Jangan bercanda. Tidak ada masalah besar di keluarga ini. Kamu ingin aku menjaga anakmu. Tidak. Kamu tuan rumah. Tidak ada yang namanya nyonya rumah. Tuan rumah akan membuka pintu. Kamu malas. Apa yang dikatakan lebih baik daripada apa yang dinyanyikan. Siapa itu? Ayah, kenapa kamu di sini? Tidak pulang. Aku? Biar aku lihat. Untuk siapa aku akan menjadi nyonya ini? Ayah. Bukan paman. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Apa yang salah? Kalian berdua kebetulan Lihatlah bersaudara. Bagaimana ini bisa ada di sini. Jangan berteriak, jangan berteriak. Bunga kecil, bagaimana kamu bisa keluar? Bunga-bunga kecil. Kalian berdua saling kenal. Aku sudah mengerti semuanya. Apa yang ditakutkan dari ayam? Kamu datang, kamu rasakan. Aku akan pergi. Ibu-ibu tidak apa-apa. Ayam tidak ada yang perlu ditakutkan.